Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Call. Seorang perwira militer Ukraina ditangkap oleh otoritas setempat setelah diduga membocorkan informasi rahasia kepada intelijen Rusia, termasuk lokasi dan jadwal operasional jet tempur F-16 dan Mirage 2000 yang dipasok negara barat. Informasi lainnya, Turki unjuk gigi kekuatan militernya dengan memamerkan 2 bom pesawat canggih buatan dalam negeri di ajang IDIF 2025. Pameran pertahanan berskala internasional itu menunjukkan peningkatan tajam kemampuan serang militer Turki. Selengkapnya hanya di One News International TV One News Com. Sebuah jet tempur siluman F-35C milik Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh di California Tengah pada Rabu 30 Juli malam. Insiden terjadi dekat pangkalan udara Angkatan Laut Lemoore, sekitar 64 km dari Fresno. Pilot berhasil melontarkan diri dan dinyatakan selamat, menurut pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 18.30 waktu setempat dan masih diselidiki penyebabnya. Rekaman video menunjukkan kobaran api dan asap tebal dari lokasi jatuhnya pesawat. Lokasi kecelakaan berada di area pertanian datar dekat kompleks militer. Petugas medis, pemadam kebakaran, dan Sheriff Fresno County langsung dikerahkan ke lokasi. Jet tersebut berasal dari skuadron VF-125 Rough Riders yang melatih pilot dan awak pesawat. Ini adalah kecelakaan F-35 kedua di tahun 2025 setelah insiden serupa di Alaska pada Januari. Meski dikenal canggih, jet F-35 masih dikritik karena masalah perawatan dan keandalan operasional. Otoritas Ukraina menangkap seorang perwira angkatan udara yang diduga membocorkan informasi sensitif kepada intelijen Rusia. Dinas Keamanan Ukraina atau SBU mengungkap bahwa perwira berpangkat mayor tersebut merupakan instruktur penerbangan di salah satu brigade udara di Ukraina.
Ia dituduh menjadi agen bagi Badan Intelijen Militer Rusia dan membantu mengordinasikan serangan rudal serta drone terhadap sejumlah pangkalan udara strategis milik Kiev. Menurut keterangan resmi SBU yang dikutip dari Politico pada Kamis 31 Juli 2025, perwira itu diduga menyuplai informasi tentang lokasi dan jadwal operasional jet tempur termasuk F-16 buatan Amerika Serikat dan Mirage 2000 dari Prancis. Ia juga disebut memberikan masukan kepada pihak Rusia terkait celah dalam sistem pertahanan udara Ukraina. Jet tempur F-16 dan Mirage 2000 selama ini dianggap sebagai bagian penting dalam upaya Ukraina memperkuat pertahanan udaranya di tengah gempuran serangan dari Moskow. SBU menambahkan, selain data teknis dan taktis pesawat, tersangka juga membocorkan informasi pribadi para pilot Ukraina. Perwira tersebut akhirnya ditangkap saat hendak mengakses lebih banyak data intelijen. Ia telah didakwa dengan tuduhan pengkhianatan dan terancam hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Penangkapan ini terjadi tak lama setelah 2 warga negara Cina ditahan awal bulan ini atas dugaan keterlibatan dalam aksi spionase terhadap program rudal Neptune yang menjadi salah satu aset penting dalam industri pertahanan Ukraina. Serangan udara skala besar kembali mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev, pada Rabu malam 30 Juli 2025 dan berlanjut hingga Kamis dini hari 31 Juli. Rentetan ledakan terdengar di berbagai penjuru kota, menandai salah satu serangan malam terbaru yang dilancarkan Rusia dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Rekaman video yang diperoleh kantor berita Reuters memperlihatkan kobaran api dan dentuman keras yang menerangi langit Kiev. Beberapa bangunan permukiman dilaporkan mengalami kerusakan akibat hantaman. Sementara suara sirine peringatan dan tembakan pertahanan udara terdengar bersahutan di tengah kepanikan warga. Asap tebal tampak membumbung tinggi ke udara, menandai dampak masif dari serangan tersebut.
Rusia diketahui telah menginvasi Ukraina sejak awal 2022 lalu. Sejak itu, serangan udara pada malam hari menjadi taktik yang kerap digunakan Moskow. Serangan semacam ini biasanya melibatkan peluncuran ratusan drone dan sejumlah rudal secara bersamaan, dengan tujuan membebani sistem pertahanan udara Ukraina agar tidak mampu menghalau seluruh ancaman sekaligus. Di sisi lain, Ukraina juga terus melancarkan serangan balasan terhadap wilayah Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Kedua pihak saling meluncurkan drone dalam eskalasi yang semakin intens. Sementara pertempuran darat tetap berlangsung sengit di sepanjang garis depan yang membentang lebih dari 1.000 kilometer. Dilaporkan 2 orang tewas dan 52 lainnya luka-luka dalam serangan udara yang dilancarkan Rusia terhadap ibu kota Ukraina, Kiev, pada Kamis pagi 31 Juli. Informasi tersebut disampaikan oleh otoritas setempat dalam laporan awal yang menyebutkan bahwa serangan tersebut menyasar sejumlah titik di kota dan menimbulkan kerusakan besar. Administrator militer kota Kiev, Timur Kachenko, melalui pernyataan di Telegram menyatakan bahwa jumlah korban kemungkinan masih akan bertambah. Ia juga melaporkan bahwa kerusakan tercatat di lebih dari 20 lokasi. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap warga yang diduga tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Serangan ini memicu kebakaran di beberapa wilayah dan menyebabkan kehancuran luas di berbagai sudut kota. Hingga saat ini, belum ada rincian lebih lanjut mengenai sasaran utama dari serangan tersebut. Sementara otoritas Ukraina masih terus mengumpulkan data di lapangan. Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke ibu kota Ukraina Kiev menggunakan rudal dan drone, yang menewaskan sedikitnya 6 orang termasuk seorang anak serta melukai puluhan lainnya. Serangan ini terjadi pada Kamis 31 Juli dan menjadi salah satu yang paling mematikan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut otoritas setempat, serangan merusak sedikitnya 27 lokasi di 4 distrik berbeda di Kiev. Serangan udara Rusia ini membuat warga Kiev panik dan berlarian ke stasiun bawah tanah untuk mencari perlindungan saat ledakan mengguncang kota sepanjang malam.
Salah satu warga yang tinggal di apartemen yang terdampak langsung oleh serangan melaporkan bahwa keluarganya terluka akibat serpihan ledakan, termasuk anaknya. Rusia membantah menargetkan warga sipil, tapi intensitas serangan ke wilayah-wilayah Ukraina yang jauh dari garis depan terus meningkat. Invasi Rusia ke Ukraina sendiri telah memasuki tahun keempat dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa dalam serangan tersebut Rusia meluncurkan lebih dari 300 drone dan 8 rudal ke berbagai wilayah Ukraina. Situasi di Ukraina terus menjadi perhatian internasional dengan meningkatnya korban sipil dan semakin luasnya kerusakan infrastruktur akibat serangan udara yang tidak henti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Rusia kalau negara itu memiliki waktu hingga 8 Agustus untuk berdamai dengan Ukraina. Jika tidak, Rusia bakal menghadapi sanksi baru yang diberikan oleh negeri paman Sam itu. Trump pada Senin kemarin menuduh Presiden Vladimir Putin melakukan percakapan yang baik dan penuh hormat. Namun dalam pembicaraan itu, Putin terus meluncurkan roket ke kota-kota Ukraina. Trump mengatakan akan mempersingkat tenggat waktu 50 hari sebelumnya untuk mengakhiri perang menjadi 10 hingga 12 hari, sambil memperingatkan sanksi baru dan kemungkinan tarif sekunder. Juru bicara utama pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan perang melawan Ukraina akan terus berlanjut terlepas dari ancaman yang datang dari Presiden Amerika Serikat. Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia belum menerima tanggapan apapun dari Putin mengenai tenggat waktu perdamaian barunya dan menyebutnya sebagai hal yang memalukan. Pernyataan tersebut menandai perubahan nada yang signifikan dari awal tahun ini, ketika Trump berulang kali menyatakan keyakinannya pada kesediaan Putin untuk merundingkan perdamaian dan berselisih dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kremlin mengatakan sebelumnya pada hari Selasa kalau mereka telah mempertimbangkan ultimatum terbaru Trump. Serangan musim panas Rusia di Ukraina Timur dilaporkan kini terpusat pada Pokrovsk, salah satu kota besar terakhir di wilayah Donetsk yang masih dikuasai pemerintah Ukraina. Rusia kini berupaya mengonsolidasikan kendali atas seluruh wilayah tersebut. Pasukan Rusia terus maju ke kota dari utara, timur, dan selatan menggunakan kelompok infanteri kecil.
dan pengawasan pesawat tak berawak untuk memperkuat tekanan ke pasukan Ukraina yang sudah kepayahan. Pertempuran tersebut yang merupakan salah satu yang paling intens di periode musim panas Juni hingga Juli. Ini yang terjadi bersamaan saat waktu terus berjalan sesuai ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Moskow. Untuk menghentikan perang atau menghadapi sanksi baru yang luas, sebuah langkah yang tampaknya hanya berdampak kecil pada kalkulasi militer Kremlin. Video yang dibagikan oleh saluran Telegram Ukraina minggu lalu dan analis menunjukkan bahwa kelompok sabotase dan pengintaian Rusia atau SRG telah menyusup ke Pokrovsk Selatan. Turki memamerkan 2 bom pesawat canggih yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Kementerian Pertahanan Nasional. Aksi itu dilakukan di Pameran Industri Pertahanan Internasional ke-17 IDEF 2025. IDEF 2025. Pameran tersebut menampilkan peningkatan signifikan dalam kemampuan serangan militer Turki. Bom, Gazap atau Murka, dan Hayalet atau Hantu dipamerkan untuk pertama kalinya di Pameran Industri Pertahanan pada Senin lalu di Istanbul Fire Center. Laporan Turki Today menyebut kedua senjata mematikan itu merupakan kemajuan teknologi dalam kemampuan manufaktur pertahanan domestik Turki. Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemenhan Turki, Nilüfer Kuzulu, menyatakan kedua bom telah menyelesaikan proses kualifikasi dan sertifikasi. Menurut Kuzulu, Hayalet juga disebut NEB-1 dan NEB-2 adalah bom penetrasi generasi terbaru yang dirancang untuk menembus struktur beton yang diperkeras. Menurutnya, bom itu siap menembus beton sedalam 1,8 hingga 2,4 meter dan bisa menghancurkan beton setebal 7 meter. Kuzulu mengungkapkan uji coba yang dilakukan baru-baru ini membuktikan saat bom Hayalet dijatuhkan dari pesawat ke sebuah pulau dengan lebar 160 meter. Bom tersebut mampu menembus batu dan tanah sedalam 90 meter.
Ratusan warga Afghanistan memadati pusat pendaftaran visa kerja di Kabul pada 30 Juli 2025. Mereka mengantri panjang demi kesempatan bekerja di Qatar. Dalam video yang terekam, petugas terlihat mengendalikan kerumunan dengan cambuk karena banyaknya jumlah pelamar yang datang dari berbagai provinsi. Antrean ini dipenuhi oleh warga yang berharap mendapat pekerjaan di tengah tingginya angka pengangguran. Pemerintah Taliban menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari kerjasama dengan perusahaan milik negara Qatar. Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja, Samiullah Ibrahimi, mengungkapkan bahwa awalnya tersedia 2.000 posisi pekerja di Qatar. Namun jumlah tersebut bertambah menjadi 3.100 setelah kesepakatan dua negara diperluas. Program ini diluncurkan setelah lebih dari 1,5 juta warga Afghanistan dipulangkan secara paksa dari negara tetangga seperti Iran dan Pakistan. Situasi ekonomi dan kemanusiaan di Afghanistan kian memburuk akibat pemotongan bantuan luar negeri dan berkurangnya kiriman uang dari para pekerja migran. Taliban juga mengungkapkan bahwa pembicaraan serupa tengah dilakukan dengan sejumlah negara lain, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Turki, dan Rusia. Sementara itu, Qatar tetap menjadi mitra penting, mengingat peran sebelumnya dalam menampung pengungsi serta memfasilitasi perundingan damai antara Taliban dan Amerika Serikat. Ребят, качает меня до сих пор ноги. Да до сих пор качает. Смотрите. Вот. Да, оттуда вообще кома. Pemerintah Rusia menyatakan tidak ada korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,8 yang mengguncang semenanjung Kamchatka pada Selasa 29 Juli. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut hasil tersebut sebagai bukti keberhasilan sistem mitigasi bencana dan kemajuan teknologi di negaranya. Dalam keterangan yang dikutip kantor berita TASS pada Rabu 30 Juli, Peskov menyampaikan bahwa ketiadaan korban tewas mencerminkan kesiapan yang tinggi, termasuk dalam aspek teknologi dan penanganan darurat. Ia juga menyoroti kualitas konstruksi bangunan di wilayah Kamchatka yang dinilai tahan guncangan, serta efektivitas sistem peringatan dini yang telah diterapkan. Menurut laporan Reuters, gempa tersebut merupakan yang terbesar di dunia sejak 2011 dan tercatat sebagai yang paling kuat di Kamchatka sejak 1952.
Pusat gempa berada sekitar 136 km sebelah timur Petropavlovsk dengan kedalaman 19 km. Sejumlah gelombang tsunami dilaporkan menyusul peristiwa ini. Meski tergolong ekstrim, otoritas Rusia dan sejumlah lembaga internasional sejauh ini belum menemukan adanya kerusakan besar ataupun korban jiwa. Peneliti utama dari British Geological Survey, David Tepin, mengaku terkejut dengan minimnya dampak yang ditimbulkan. Ia membandingkan gempa Kamchatka dengan bencana Jepang tahun 2011 yang menyebabkan lebih dari 20.000 korban jiwa dan krisis nuklir di Fukushima. Tapin menilai gempa sebesar itu lazimnya memicu dampak besar, apalagi dengan munculnya tsunami setinggi 4 meter. Namun, ia juga menekankan bahwa informasi terkait dampak tsunami masih terbatas. Завод тонет. Menurutnya, faktor geografi serta kesiapan sistem peringatan dini menjadi kunci dalam mencegah jatuhnya korban. Ia mencatat bahwa sistem peringatan telah berhasil diaktifkan di Jepang, Hawaii, dan pesisir barat Amerika Serikat yang memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Ribuan penggemar memadati jalanan kota Birmingham pada Rabu 30 Juli untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ozzy Osbourne, vokalis legendaris Black Sabbath. Ozzy Osbourne meninggal dunia pada 22 Juli 2025 dalam usia 76 tahun. Prosesi pemakaman dimulai dari Broad Street, salah satu jalan utama di kota itu, dan berakhir di bangku peringatan Black Sabbath yang terletak di atas jembatan Kanal Broad Street. Mobil jenazah yang membawa mendiang Osbourne diiringi oleh penampilan langsung dari grup musik Tube. Sementara anggota keluarga menyaksikan prosesi dari pinggir jalan. Pihak keluarga diketahui menanggung seluruh biaya prosesi ini sebagai bentuk penghormatan pribadi bagi Osbourne. Sejak pengumuman wafatnya Osbourne, penggemar dari berbagai wilayah telah datang ke Birmingham. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, mereka datang ke lokasi-lokasi bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan dan karir sang musisi. Kota ini dikenal luas sebagai tempat kelahiran genre heavy metal, dengan Black Sabbath sebagai pelopornya sejak dibentuk pada tahun 1968.
Ozzy Osbourne dikenal sebagai sosok yang berpengaruh besar dalam dunia musik metal dan dijuluki sebagai bapak baptis musik metal oleh banyak penggemarnya. Warisan musikalnya bersama Black Sabbath telah menginspirasi generasi musisi dan menjadikan Birmingham sebagai simbol penting dalam sejarah musik dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanis Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.